Bab 31 Angkat telepon. Wajah Kak Desi gelap gulita, lalu dia tertawa, tersenyum dingin. Oke, nak, aku ingin melihat bagaimana kamu tidak memberiku muka. Kata Kak Desi dengan suara yang dalam, matanya menjadi semakin tajam. Aku mungkin akan menggosok Kak Leonard ini ke tanah lagi. Kalau kamu bersikeras untuk memihak, maka aku hanya perlu memasukkan wajah cantikmu ke urinoir. Kata Alexander Blackwood sambil berpikir. Leonard Reynolds sudah sangat marah, dia tidak menyangka kesombongan Alexander Blackwood agak keterlaluan, dia tidak menganggapnya serius, dan dia tidak memberi muka pada Kak Desi. Zoe Blake menyaksikan adegan dari lantai atas dan berkata, ini berantakan sekali, aku akan menelepon Kak Desi. Biar dia membereskannya. Olivia Thatcher tersenyum dan berkata, jangan, ini menarik sekali, biarkan mereka terus bertengkar, kenapa kita tidak menonton pertunjukannya? Tapi Zoe Blake menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona melanggar kontrak pernikahan terlebih dahulu, dan dia merasa sedikit bersalah tentang Alexander Blackwood. Kalau aku duduk dan melihat masalah sebesar itu terjadi padanya di sini, kalau sesuatu terjadi padanya dan Nona tahu, dia pasti tidak senang. Hannah benar-benar bok hati. Kalau ada pria yang tidak memiliki keterampilan tapi sombong di sisiku, aku mungkin akan membiarkannya pergi sejauh mungkin. Olivia Thatcher mengambil anggur merah, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat ini, atmosfer di bawah sudah mencapai titik di mana pedang berada di ambang terhunus, kalau menunggu sedikit lebih lama, diperkirakan akan segera terpicu. Ketika Kak Desi hendak berbicara, telepon berdering, dan itu adalah Zoe Blake yang menelepon. Dia mengerutkan kening tanpa sadar, dan kemudian terhubung. Kak Desi, untuk masalah hari ini, beri aku muka, aku berutang budi padamu saat ini selesai, kata Zoe Blake dengan dingin. Hah? Zoe, kamu kenal dia? Karena kamu sudah berbicara, bisakah aku tidak setuju? Kak Desi tersenyum tipis setelah mendengar ini. Zoe Blake bersenandung, dan berkata, hanya sekali ini saja, semoga Kak Desi memberi muka. Kak Desi berkata, itu tidak masalah. Setelah mengatakan ini, Zoe Blake sudah menutup telepon. Kak Desi, apa maksudmu? Leonard Reynolds menatap Kak Desi dan bertanya. Kak Desi mengesampingkan telepon, menatap Alexander Blackwood dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini memiliki koneksi seperti itu. Zoe Blake benar-benar dapat berdiri dan berbicara untuknya. Kak Desi melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Leonard, agak salah kalau menginjak kaki orang di kamar mandi. Seseorang menelepon aku tentang masalah hari ini, mari kita berhenti di sini. Saat berbicara, dia juga sedikit tidak berdaya. Kesombongan Alexander Blackwood membuatnya sangat tidak senang, tapi Zoe Blake harus diberi muka. Dengan kata lain, dia harus memberi muka kepada wanita di belakang Zoe Blake. Setelah Leonard Reynolds dan yang lainnya mendengar ini, mereka tercengang. Tuan Muda Wilgate juga menatap Kak Desi dengan tercengang. Alexander Blackwood jelas sangat menyinggung perasaan Kak Desi. Tapi setelah Kak Desi menjawab telepon, apakah dia melepaskannya begitu saja? Namun, hanya kali ini. Lain kali kalau kamu berani membuat masalah di barku lagi, jangan salahkan aku karena tidak memberi muka pada siapapun. Kak Desi tiba-tiba berubah dingin dan berkata dengan dingin. Alexander Blackwood mengerutkan bibirnya dengan jijik, duduk dengan nyaman di sofa, menyesap perlahan gelas anggurnya, sepertinya tidak peduli sama sekali. Melihat sikap tersebut, hati Kak Desi geram, namun dia tidak bisa marah. Oke, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa membuat asisten Hannah Merrick berbicara untuk kamu. Aku harus memberikan muka ini. Lain kali, selama ada waktu lain, kalau kamu melakukan kesalahan di tempatku, aku akan membiarkan kamu membayar dengan bunganya. Tatapan Kak Desi dingin, dia berpikir dalam hati. Leonard Reynolds menggertakkan giginya dengan keras, dia menderita kerugian yang sangat besar hari ini, jadi dilupakan saja. Namun, dia tak berani menyangkal Kak Desi. Orang besar di belakang Kak Desi, dia tidak bisa main-main.
Kak Desi, soal hari ini, aku akan memberimu muka. Leonard Reynolds berkata dengan suara berat. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, lalu sekelompok orang mengikutinya dan meninggalkan bar. Begitu orang-orang pergi seperti ini, Sofia Caldwell merasakan perasaan menindas yang mengerikan itu segera menghilang, dan seluruh tubuhnya mau tidak mau lemas di kursi. Dia melirik Alexander Blackwood dengan sedikit celaan, pria ini terlalu merepotkan, dia juga menyinggung Kak Desi. Mulai sekarang, sepertinya dia tidak akan bisa datang ke bar ini. Tuan Muda Wilgate mendekat dan berkata dengan suara rendah, Sofia, semoga apa yang terjadi hari ini bisa mengingatkanmu, jauhi bintang sial ini, agar tidak dibunuh olehnya. Setelah mengatakan ini, dia menutupi pipinya yang bengkak dan pergi. Kak Desi memandang Alexander Blackwood sebentar, dan tidak berbicara lagi. Dari nada bicara Zoe Blake, dia tahu bahwa pria ini tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Zoe Blake. Jadi, bahkan sekarang, dia masih tidak menganggap serius Alexander Blackwood. Namun, akun ini harus diingat baik-baik. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan barusan? Aku berkeringat untukmu. Sofia Caldwell berkata kepada Alexander Blackwood dengan rasa takut yang berkepanjangan, dan meminum segelas besar anggur untuk menekan keterkejutannya. Jujur saja, sikap wanita ini membuatku sangat tidak nyaman, kata Alexander Blackwood dengan setengah tersenyum, dan juga menyesap anggurnya. Sofia Caldwell tersedak, ini benar-benar pertama kalinya aku melihat seseorang mengkritik Kak Desi seperti ini, dan dia bisa lolos. Pada saat yang sama, dia juga ingin tahu siapa yang menelepon. Siapa yang menelepon Kak Desi? Tanya Sofia Caldwell, Tuan Wali Kota Jonathan. Seharusnya bukan dia, aku tidak tahu. Alexander Blackwood mengangkat bahu, dia tidak repot memikirkannya. Dia penuh penghinaan. Kak Desi ini menjadi tenang setelah menjawab panggilan di saat kritis, itu murni keberuntungan, kalau tidak, semua orang akan dapat jatah, dan dia tidak keberatan membiarkan mereka merasakan kenapa wakil kedua di penjara Sadogate Kota Ambercrest membuat orang ngeri ketika mendengarkan namanya. Wanita ini terlalu pandai berpura-pura, dia hanya mengandalkan latar belakangnya, kata Alexander Blackwood. Latar belakang apa yang kamu miliki? Bisakah kamu memandang rendah orang lain? Sofia Caldwell mau tidak mau bertanya. Aku adalah latar belakang terbesar. Alexander Blackwood penuh dengan penghinaan. Masalah latar belakang, apa dia membutuhkannya? Penjahat di penjara Sadogate memperlakukannya seperti seorang ayah satu persatu, kalau dia kesal, dia hanya akan melepaskan salah satu dari mereka, jenis yang dapat menghancurkan seluruh keluarga mereka dalam hitungan menit. Sofia Caldwell hampir memuntahkan arak di mulutnya, dan saat dia hendak berbicara, dia melihat dua wanita berjalan menuruni eskalator di lantai 2. Salah satunya berambut pendek dan heroik, dan dia berjalan dengan rasa keteguhan. Yang lain memiliki wajah cantik, rambut panjang, pakaian berkualitas tinggi, dan setiap gerakan menunjukkan semacam aura kekayaan. Arogansi semacam ini hanya bisa dikembangkan oleh keluarga besar. Yang mengejutkannya adalah wanita berambut pendek itu benar-benar berjalan menuju Alexander Blackwood. Alexander Blackwood mengangkat alisnya dengan jijik, dan bertanya, apakah kamu baru saja menelepon? Sofia Caldwell sedikit kaget, dari mana asal-usul wanita ini? Dia kenal Alexander Blackwood, dan dia bisa membuat orang seperti Kak Desi tenang hanya dengan satu panggilan telepon. Ketahuilah, Leonard Reynolds yang sangat arogan pun bersedia mundur selangkah, setelah Kak Desi berbicara. Siapakah wanita yang bisa membuat Kak Desi mundur? Bab 32 Latar belakang Kak Desi. Wajah Zoe Blake acuh tak acuh, dia berdiri di depan Alexander Blackwood, dia tampak merendahkan. Kalau aku tidak meneleponnya, kamu pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bar ini adalah tempat di mana kamu bisa datang dan membuat masalah? Atau, apakah menurutmu pemuda bernama Leonard Reynolds tadi adalah seseorang yang bisa kamu provokasi?
Kalau kamu tidak memiliki keterampilan, tetaplah bersikap rendah hati. Jangan berbicara tentang sensasionalisme, itu memalukan, dan mudah untuk bunuh diri. Aku khawatir ketika kamu mati, tidak ada yang akan datang untuk mengambil tubuhmu. Kata-kata Zoe Blake sangat kejam. Sofia Caldwell tertegun ketika mendengarnya, karena wanita ini sangat memandang rendah Alexander Blackwood. Kenapa dia melakukan hal tanpa pamrih seperti itu? Mendengarkan kata-kata Zoe Blake, Alexander Blackwood mencibir, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku pikir kamu membuat kesalahan, apakah itu Leonard Reynolds atau Kak Desi itu, aku tidak peduli. Ini keberuntungan mereka karena mereka bersedia mendengarkan kata-katamu dan mendamaikan masalah ini. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan mereka tahu seperti apa temperamenku. Mata Zoe Blake menjadi dingin, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku khawatir kamu tidak tahu siapa di belakang Kak Desi, jadi kamu berani mengatakan kata-kata gila seperti itu. Orang-orang di belakangnya, bahkan kalau Nona melihatnya, juga akan memperlakukan mereka dengan sopan. Dengan kondisi kamu seperti ini, lebih baik tidak mengatakannya di depan orang lain, kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Olivia Thatcher juga mendengarkan dengan penuh minat, pria yang pertunangannya dibatalkan oleh Hannah Merrick sendiri sepertinya sedikit menarik. Tentu saja, sedikit menarik, itu bukan terlalu menarik, tapi dia berbicara dengan tidak terkendali, nadanya terlalu belak-belakan, dan terasa seperti keras kepala. Nona memberimu 2 kesempatan untuk meminta bantuannya. Di sini, aku sudah membantumu sekali untuknya. Kata Zoe Blake. So what? Alexander Blackwood memiliki ekspresi santai di wajahnya, dia bahkan berbicara bahasa asing. Zoe Blake mencibir, jadi, kamu hanya memiliki 1 kesempatan tersisa sekarang, ini mungkin satu-satunya kesempatan yang dapat kamu gunakan untuk menyelamatkan nyawamu yang hina. Aku harap kamu akan menahan diri di masa depan, pikirkan baik-baik, jangan menggunakan kesempatan terakhir ini dengan santai. Kamu seharusnya tahu bahwa kamu dan Nona bukan dari dunia yang sama. Kamu bisa memiliki 2 kesempatan ini, itu sudah merupakan anugerah Tuhan. Sebagai manusia, yang terpenting adalah mengetahui seberapa besar kemampuan sendiri, bukan melakukan hal-hal di luar batas kemampuan demi mendapatkan posisi. Setelah mengatakan ini, Zoe Blake berbalik. Sofia Caldwell sangat penasaran, siapa, Nona, di mulut Zoe Blake, dan apa hubungannya dengan Alexander Blackwood. Olivia Thatcher tersenyum dan berkata, kami pergi. Alexander Blackwood berkata dengan tenang, tunggu. Ada urusan lagi. Zoe Blake menoleh dan bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku memang menerima bantuan kamu hari ini. Aku ingin menyarankan Nona Olivia untuk melakukan bisnis dengan baik, dan jangan mengincar Solstice Holdings, kalau tidak, kamu akan kehilangan segalanya saat itu dan kamu bahkan tidak tahu, kata Alexander Blackwood datar. Setelah Olivia Thatcher mendengar ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, bagaimana orang ini bisa mengetahui rahasia perjalanannya ke kota Evermore. Mungkinkah Hannah Merrick masih berhubungan dengannya? Seharusnya tidak mungkin, betapa bangganya Hannah Merrick, sekarang dia sudah membatalkan pertunangan, sama sekali tidak mungkin untuk tetap berhubungan dengan Alexander Blackwood. Kalau kata-kata seperti ini keluar dari mulut orang-orang kaya di daftar Forbes itu, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Kalau kamu, hehe. Olivia Thatcher tersenyum kecil, berbalik dan pergi. Alexander Blackwood mengangkat bahu. Dia tidak mendengarkan nasihat, jadi mari kita saling menyentuh dan melihat apakah kamu dan Hannah Merrick, atau wakil kedua yang lebih keras. Sofia Caldwell di samping mau tidak mau meneguk wine untuk meredam keterkejutannya, dia berkata dengan sedikit ragu, itu Direktur Utama Nebula Innovations, Olivia Thatcher dari ibu kota. Alexander Blackwood berkata perlahan, itu dia. Puff. Sofia Caldwell hampir memuntahkan anggur dari mulutnya, sedikit tercengang. Itu dia, beraninya kamu berbicara dengannya seperti itu. Sofia Caldwell terkejut, hah.
Dia sedang mengincar Solstice Holdings. Bukankah dia hanya agak cantik, kenapa harus takut bicara? Alexander Blackwood berkata dengan jijik. Sophia Caldwell tidak bisa berkata apa-apa, dia merasa bahwa Alexander Blackwood adalah seorang pria yang lurus sekeras baja, yang sedikit tidak dapat berkomunikasi. Meskipun Kak Desi tidak terlalu memperhatikan percakapan antara Alexander Blackwood dan Zoe Blake barusan, dia juga mendengarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus, dia belum pernah melihat pria sombong seperti Alexander Blackwood dalam hidupnya. Meskipun dia marah di dalam hatinya, dia harus memberikan muka pada Hannah Merrick. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa mencari perhitungan. Ayo pergi, tadi kamu mengatakan hal-hal buruk tentang Kak Desi, kalau dia mencari masalah, itu tidak baik. Sophia Caldwell sudah sedikit mabuk, dia merasa sudah waktunya untuk pergi. Apa yang membuatmu panik? Aku belum menghabiskan anggurnya. Ini sia-sia, kata Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Pertama-tama, anggurnya terasa sangat enak, kedua, suasana hatinya sedang tidak baik sekarang. Jadi, dia memutuskan untuk menghabiskan anggur di sini sebelum pergi. Ketika Kak Desi mendengar kata-kata sombong Alexander Blackwood, dia tidak marah, dia menggertakkan giginya dan merasa lebih baik dia pergi dulu, agar tidak marah padanya. Kak Desi bangkit dan kembali ke kantornya, moodnya saat ini bisa dibilang sangat jelek. Kenapa? Siapa yang membuat Desi kita marah? Kak Desi baru saja menutup pintu pun mendengar suara sinis. Kak Desi mendongak, dan melihat seorang pria paruh baya berpakaian santai dengan wajah malas, setengah berbaring di sofa, atau setengah bermalas-malasan di sofa. Kak Desi tersenyum, membungkuk, duduk di sampingnya, memijat paha lelaki itu dengan sepasang tangan mungilnya yang lembut, dan tersenyum, "Tuan, kenapa kamu ada di sini?" Finnegan Knight tersenyum, dan meletakkan tangannya yang besar di paha Kak Desi yang licin di balik gaun merah itu. Aksinya sama sekali tidak menimbulkan ketidakpuasan Kak Desi. Apakah ada yang salah di bar? Finnegan Knight bertanya. Begini. Kak Desi menghela nafas sambil memijat Finnegan Knight, dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah Finnegan Knight mendengarnya, dia tidak bisa tidak mengangkat alisnya, dan berkata sambil tersenyum, bajingan kecil ini sangat pandai memanfaatkan situasi. Dia yang menang, tapi kamu masih harus menelan amarah. Kak Desi tertawa tak berdaya, dan berkata, lupakan saja, beri muka pada Jane Franz Hannah. Kita harus memberikan muka kepada Jane Franz Hannah, tapi aku masih harus memperingatkan dan memberi pelajaran kepada orang yang picik ini. Finnegan Knight berdiri. Mata Kak Desi tidak bisa menahan pancaran kegembiraan, tanpa diduga, Finnegan Knight rela melampiaskan amarahnya untuk dirinya. Atau lupakan saja, toh Zoe Blake sudah bicara padaku. Kata Kak Desi. Bagaimana bisa dilupakan? Siapa yang tidak tahu bahwa orang di belakangmu adalah aku, kalau dia berani mengucapkan kata-kata sebesar itu, sama saja dengan menamparkan wajahku. Dengan wajahku, kecuali 2 tahun ketika aku dipukuli di penjara Sadogate, tidak ada yang berani meremehkanku. Begitu terang-terangan. Finnegan Knight mendengus dingin, lalu meraih Kak Desi dan melangkah keluar. Gengsi Hannah Merrick harus dihargai, tapi hukuman kecil. Mutlak tidak bisa dihindari, jangan sampai gosip tersebar dan merusak reputasinya dan Kak Desi. Bab 33 Gagah dan Kuat. Kak Desi datang, pria itu seharusnya pendukung Kak Desi. Ketika Sophia Caldwell melihat Kak Desi keluar dari kantor dengan Finnegan Knight di lengannya, bulu kuduknya berdiri. Orang-orang di sekitar, setelah melihat Kak Desi, semua berdiri untuk menyapa. Ketika melihat Finnegan Knight lagi, mereka langsung membungkuk dan berteriak dengan hormat, "Tuan Finnegan." "Selamat malam." Finnegan Knight melambaikan tangannya dengan elegan, dan mengikuti Kak Desi ke stand tempat Alexander Blackwood dan Sophia Caldwell berada. Sophia Caldwell berkata dengan getir kepada Alexander Blackwood, "Sebagian besar dari apa yang kamu katakan barusan didengar oleh Kak Desi. Kedua wanita yang mendukungmu sudah pergi, dan pendukungnya ada di sini."
Apa yang harus dilakukan sekarang? Alexander mendengus, dia bahkan tidak melihat kedua orang yang datang, hanya bermain dadu dan minum dalam diam. Aku tidak menyangka Tuan Finnegan akan berada di bar hari ini. Orang ini tidak tahu meminta dukungan dari siapa, sehingga Kak Desi mendamaikan masalah itu, tapi kali ini, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Ya, dia sudah untung tapi masih saja belagu, tidak bisakah dia berhenti tepat waktu? Dia harus mengatakan beberapa kata kasar. Sekarang gawat, dia sudah menarik Tuan Finnegan. Tuan Finnegan adalah tamu istimewa dari kantor cabang provinsi Donghai Partai Dragon. Leonard Reynolds dipukuli begitu parah barusan. Dia pergi mengikuti perkataan Kak Desi hanya dengan satu kata. Ini semua demi Tuan Finnegan. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara rendah, dan pada saat yang sama menatap tajam ke arah Alexander Blackwood. Sophia Caldwell hampir menangis ketakutan, dia berwajah pucat. Alexander Blackwood berbicara kasar, sekarang gawat, memprovokasi bos, bagaimana menyelesaikannya. Kak Desi meraih lengan Finnegan Knight, berjalan ke arah Alexander Blackwood, menunjuk ke arah Alexander Blackwood tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anak muda, sebagai manusia, kamu harus tahu batasan, dan kapan berhenti, kata Finnegan Knight sambil tersenyum tipis. Alexander Blackwood tidak berbicara, hanya minum dengan kepala cemberut. Finnegan Knight melanjutkan, wajah Jenderal Hannah, aku harus memberikannya. Aku datang ke sini hanya untuk memberi kamu peringatan, jangan mendapat untung dan masih tidak tahu diri. Aku tidak akan terlalu mempermalukanmu, kamu berdiri sekarang dan menghukum dirimu sendiri dengan 3 cangkir. Setelah minum, berlutut dan minta maaf kepada Jenny atas hal bodoh yang baru saja kamu katakan. Dengan begitu, aku akan melupakan masalah ini. Ketika Finnegan Knight sedang berbicara, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyanjung. Tuan Finnegan bisa dikatakan dermawan tidak peduli bagaimana dia berperilaku, dan dia tetap berperilaku seperti seorang pria ketika menghadapi orang gila seperti itu. Bocah bau, jangan tidak tahu diri, Tuan Finnegan sudah memberimu langkah mundur, kamu mengatakan sesuatu yang kasar kepada Kak Desi, kenapa kamu tidak berdiri dan meminta maaf? Sialan, Tuan Finnegan berdiri dan kamu duduk. Kamu pikir kamu ini siapa? Setelah mendengar kata-kata ini, Sophia Caldwell di samping terlalu ketakutan untuk duduk diam, dia buru-buru berdiri. Dia tergagap dan berkata kepada Finnegan Knight, Tuan Finnegan, temanku mabuk, apa yang baru saja dia katakan adalah kata-kata mabuk, jangan pedulikan. Finnegan Knight terkekeh dan berkata, tentu saja aku tidak keberatan, kalau tidak, aku tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Memang siapa kamu? Kamu ingin memberiku kesempatan? Alexander Blackwood bertanya dengan cemberut. Kamu bajingan yang tidak tahu diri, kan? Seseorang yang ingin menyanjung Finnegan Knight berdiri dan melangkah maju. Siapa Tuan Finnegan? Bisa berbicara denganmu dengan tenang sudah menghargaimu dan memberimu wajah. Kamu masih harus sok saat ini, duduk untuk berbicara dengan Tuan Finnegan. Bahkan kamu masih berbicara kasar. Aku pikir kamu bosan hidup. Tahukah kamu bahwa Tuan Finnegan adalah tamu istimewa yang disewa khusus kantor cabang Partai Dragon? Itu hanya masalah satu kalimat, untuk membunuh kamu di pinggir jalan kapan saja. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya 2 kali, diam-diam menambahkan 2 es batu ke gelas anggur, dan berkata, ini benar-benar berisik. Pria itu tidak bisa menahan amarahnya, dan berkata dengan marah, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk berdiri dan meminta maaf kepada Kak Desi dan Tuan Finnegan. Kalau tidak, tanpa Tuan Finnegan melakukan apapun, aku akan memberitahu kamu berapa harga yang akan kamu bayar karena begitu sombong. Alexander Blackwood meminum anggur di gelas, meletakkan gelas dengan kencang di atas meja, berdiri sambil berteriak, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pria itu. Tidakkah kamu dengar aku bilang kamu berisik? Tamparan Alexander Blackwood tidak ringan, dan pemuda itu terbang keluar dari pagar bilik, berguling di lantai, tidak sadarkan diri. Melihat adegan ini,
Mata Sofia Caldwell menjadi gelap, semua sudah berakhir, pendukung sudah pergi, dan Alexander Blackwood mengacau lagi, siapa yang akan melindunginya sekarang? Orang ini, bodoh sih bodoh, tapi harus kukatakan, dia benar-benar galak. Bar Kak Desi memiliki aturan bahwa kamu tidak boleh membuat masalah di sini, tapi dia tidak mengambil hati. Sekarang, dia bahkan memukuli orang di depan Kak Desi dan Tuan Finnegan. Bukannya dia galak, tapi dia punya masalah dengan otaknya. Dia membuat masalah di bar Kak Desi. Kak Desi memberinya muka barusan. Kali ini, hal seperti ini mungkin tidak akan terjadi lagi. Sial, kamu benar-benar berani melakukannya di depan Tuan Finnegan. Bosan hidup. Melihat Alexander Blackwood memukuli seseorang di depan Kak Desi dan Finnegan Knight, semua orang heboh. Wajah Kak Desi benar-benar muram, dan dia berkata dengan marah, baru saja aku memberi muka untuk Zoe Blake, dan masalah ini selesai, kamu tidak tahu diri, kamu masih ingin bergosip di belakangku. Sekarang, kamu diberi jalan mundur, tapi kamu tidak mau, dan kamu masih berani memukul orang. Aku pikir, kamu benar-benar tidak menganggap serius aturan bar kami, kan? Alexander Blackwood mencibir, dan berkata, menggosip di belakangmu. Aku berani mengatakan hal yang sama di depanmu. Semua orang tidak bisa menahan nafas, masing-masing dari mereka tidak berani berbicara. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu orang yang berani mengatakan hal seperti itu di depan Kak Desi. Kamu bertindak tidak adil. Aturan apa yang kamu bicarakan denganku? Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi superior kalau kamu memiliki seseorang di belakangmu untuk mendukungmu? Maaf, aku tidak suka ini. Orang yang paling aku benci adalah kalian yang suka berpura-pura menjadi superior. Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood langsung menginjak meja, mencondongkan tubuh ke depan, menopang pahanya, dan berkata dengan senyum palsu, sekarang. Apakah kamu masih berpikir aku berbicara di belakangmu? Wajah Kak Desi memerah karena marah. Wajah Finnegan Knight juga menjadi muram. Sofia Caldwell langsung duduk di sofa, dan meneguk 2 teguk wine untuk menekan keterkejutannya, hanya berharap dirinya tidak akan terlibat dalam api perang. Nyalakan lampu besar, kata Finnegan Knight acuh tak acuh, temperamennya menjadi semakin dingin. Pelayan buru-buru menyalakan lampu. Tuan Finnegan benar-benar marah. Sejak dia menjadi tamu istimewa Partai Dragon, tidak ada yang berani lancang di depannya. Itu benar. Dia tidak ingin Tuan Finnegan memberinya muka. Sekarang Tuan Finnegan benar-benar kesal. Apakah menurutmu dia akan bernasib baik? Kalau aku jadi dia, aku akan berlutut kepada Tuan Finnegan sekarang, lalu bersujud, dan mengakui kesalahanku, aku mungkin masih bisa hidup. Semua orang berdiskusi, mendiskusikan bagaimana Alexander Blackwood akan mati di tangan Finnegan Knight. Saat itu, lampu depan menyala. Lampu warna-warni, goyah, dan memusingkan dimatikan. Lampu panas memenuhi seluruh bar dalam sekejap. Alexander Blackwood melihat dengan jelas Finnegan Knight yang berdiri di samping Kak Desi. Dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Loh, Finn.